Yang nomor 5, Kemdikbud diminta melakukan evaluasi untuk anggaran untuk pendidikan kedinasan itu akan tidak memungkinkan kami melakukannya, Pak. Iya. Kajian 5 mendorong Kemendikbud Ristek untuk melakukan kajian mengenai pengelolaan. Kajian bukan mengevaluasi. Data-datanya sendiri juga tidak bisa kami akses, Pak. Hilangin aja gitu. Dihilangkan Iya, saja, hilangin. tetapi di luar itu kami tentunya akan komunikasikan dengan Bappenas gitu ya, dengan Kementerian Keuangan, tetapi ya. Baik. Ya, artinya ini Pimpinan. meminta Kemendikbud untuk melakukan sesuatu yang nggak bisa Kalau dimengerti ya. gitu mendorong Kemendikbud untuk bersama dengan Ini pentingnya Bappenas kita undang nih di sini sebetulnya. Pimpinan, mungkin tadi bisa kita masukkan tadi itu PP 57 2022 itu terkait dengan poin 5 ini. sudah masuk tadi juga Pak Ada, di Pak. bawah. Mungkin PP. sekaligus saja Pak di bawah kan juga ada nomor 8 kalau tidak salah sebentar. Nah nomor 8 itu barangkali bukan dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan tetapi baik pendidikan kedinasan maupun non kedinasan. Jadi itu yang nomor 5 dihapus, nomor 8 ditambah. Ya. Jadi 5 di-outkan saja. Ya, terus 8. Karena itu konteksnya di Nomor dalam 8, poin 8 nomor 7 ya. sekarang, nomor 7 yang digunakan untuk KL dalam menyelenggarkan pendidikan kedinasan dan non kedinasan. Ya. Dan non kedinasan. Ya. Dalam penyusunan APBN tahun mendatang perlu tetap ya. Ya apa-apa Pak. Kan memang dalam prosesnya sekarang. Ya, dalam proses penyusunan RAPBN tahun mendatang. Ini penting karena peran DPR justru pada saat proses penyusunan RAPBN situ. Cukup tambahan Pak Ferdi? Ya, tadi udah dijawab tapi kurang tegas. Jadi artinya di sini masih ada ketidaksepahaman satu. Tolong dimasukin itu ya. Perlu dicarikan definisi dan ruang lingkup. Jadi penegasan sebenarnya. Supaya nanti nggak pemahaman yang berbeda-beda terus kan. Nah terus akhirnya bertambah terus KL yang terlibat dalam menerima anggaran fungsi pendidikan. Jadi emang harus dipertegas tentang definisi dan ruang lingkup anggaran fungsi pendidikan. Ini kan terjadi karena Barangkali termasuk yang di nomor 7 ditambahkan di situ Pak. itu yang pertama. Penghitungan kembali alokasi anggaran pendidikan dan apanya? Bu, beda itu. Jadi sebelum kita masuk kemana-mana, kalau kita bikin skripsi kan definisi dulu, Bu. Kan gitu. Bab umumnya dulu. Bab umumnya belum clear, berarti kan bab penjelasannya nggak akan clear. Di dalam Undang-Undang Pendidikan sudah ada sih Pak pendidikan kedinasan apa dan sebagainya. Tapi buktinya, kenyataannya artinya penegasan kembali. Kan belum clear ini pemahamannya. Kalau clear kan nggak akan terjadi gini, Bu. Penegasan arti atau definisi anggaran fungsi pendidikan. Betul di Undang-Undang 20. Nah, tapi artinya di sini Bu Undang-Undang 20 nggak diacu dong. Terjadi seperti itu terus. Tidak menjadi acuan dong Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kalau sudah diacu tentu tidak terjadi hal-hal seperti ini kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau tambahin tersendiri mengacu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tetap itu harus menjadi penegasan. Yang kedua, dalam rangka itu kita mohon juga Kemendikbud membuat karena tadi sudah ada penjelasan investasi, kita minta untuk operasional dan non operasionalnya dibutuhkan anggaran berapa untuk perjenjang tadi, operasional dan non, karena investasi katanya bukan di luar itu. Nah, biar nanti Kemendikbud yang menghitung operasional dan operasional, sehingga kita juga fokus nanti pembahasan selanjutnya menjadikan fokus untuk akses pelayanan standar pelayanan minimum itu pada posisi operasional dan non operasional saja. Investasi karena kementerian lain. Yang ketiga, perlu sinkronisasi dan harmonisasi tentang Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan Pasal 31 di dalam penerjemahan peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tersebut. Kalau enggak nanti kita problem lagi nanti di situ. Itu saja pimpinan. Kalau boleh nambahkan ya harus Ya boleh. nanti gini, saya memahami, tetapi
kita harus menyiapkan kesimpulan itu nanti di akhir panja. Saya pikir usulan Kang Ferry itu harus menjadi kesimpulan di akhir panja. Ya, tetapi di sini kita mendorong lebih banyak kepada tadi tupoksi, saya pikir sangat baik sekali, itu tupoksi sesuai dengan definisinya, ya. Supaya kita fokus nih, saat ini fokus tentang perannya Kemendikbud dan Kemendagri. Kami akan berusaha untuk mendorong agar kita bisa mengundang kembali Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam waktu berikutnya untuk apa yang disampaikan tadi oleh Kang Ferry itu bisa dijawab dan bisa dibahas tentang apa sih sebetulnya platform untuk membagi ini berapa gitu, dasar-dasar tersebut. Itu pandangan saya sih, tapi silakan kalau mau ditambahin sini. Ya. Ucapkan terima kasih atas data-data yang sesungguhnya data-data ini, utama yang dari Kemendikbudristek ini. Ini data yang saya cari selama 3 tahun, Bu. Nah, hari ini baru ketemu. Ya, karena apa? Karena memang ketika awal saya menginisiasi panja ini, saya ngobrol ke Bu Wilujeng. Bu, ayo dong kita bantu dunia pendidikan kita untuk kita menghitung benar kurang berapa diambil dari mana untuk kemudian menambal kebutuhan pendidikan kita. Angkanya besar 665 triliun, tapi kemudian sebagaimana data yang disampaikan oleh Kemendikbudristek di halaman 22, kita ini masih butuh anggaran 576 triliun sekian. Belum PTS, belum PTS. Ya. Katanya Bu Rosi belum PTS juga. Padahal dana yang digelontorkan setiap tahun, kalau saya merujuk kepada data yang disampaikan dari Kemendikbudristek, 52% atau 346 triliun itu melalui DAU. Artinya besar. Tapi kenapa kemudian infrastruktur pendidikan kita ini yang rusak itu masih membutuhkan 576 triliun. Padahal tadi dari Kemendagri ada menu. Nah, sebenarnya kalau ada Kemenku sama Bappenas enak ini. Nah, apalagi kemudian di halaman 8 ini pertanyaan yang sampaikan di raker kemarin kemudian disampaikan lagi oleh Bu Sekjen terkait dengan PP 1822. Saya mengira karena nggak ada Kemenku sama Bappenas ini, jadi mengira-ngira saya dulu deh. Saya mengira ini biang keroknya ini Kemenku sama Bappenas yang nggak pernah ngajak Kemendikbud yang tahu urusan pendidikan. Harusnya kan ditanya. Kalau ditanya, saya yakin 570 triliun itu terpenuhi dari menu yang akan diatur dengan Kemendikbud. Peralatan berapa, gedung berapa kayak gitu. Nah, ini menurut saya PP 18 2022 ini Pak Ketua, ini mungkin harus kita dorong. Karena di situ kalau Pak Ferdi tadi nambahin Kemendagri, nah, di PP itu sesungguhnya sudah ada 3 kementerian. Dari 2 kementerian, Kemenq dan Bappenas, ditambah lagi Kemendikbud terkait dengan mengatur anggaran pendidikan yang sampai sekarang belum dijalankan karena PP 17 2017 belum dirubah, padahal sudah ada PP yang baru. Nah, ini menurut saya sandaran regulasinya menurut saya kita mulai di sini. Kalau tidak, tadi bayangkan kita ini bos ya, bantuan operasional satuan pendidikan. Rata-rata itu belum memenuhi apa yang dibutuhkan. Misalnya PAUD rata-rata baru 35%. Kalau saya rata-ratakan antara 28 sampai 56%, 35%. Kemudian SD masih 60%, SMP 65%, kemudian SMA 40%, SMK 40% dan SLB 60%. Masih banyak, kurang lebih sekitar 40% lah anggaran yang harus dialokasikan dari
sumber yang lain yang kemudian kita masukkan untuk memenuhi syarat minimum kebutuhan tadi. Sekarang pun minimum kebutuhan belum terpenuhi. Jadi biaya majemuk terhadap kebutuhan itu belum 100% semuanya. Masih rata-rata 60%. Padahal ini kan urusan wajib. Urusan wajib itu dalam bahasa saya kalau tidak dilaksanakan dosa. Kan gitu, haram itu hukumnya. Dosa kan gitu. Lah kalau dosa ini pertanyaannya kemudian siapa yang menanggung dosa ini kan gitu. Wah ini kan juga bahaya ini. Nah karena itu menurut saya PP 18 2022 tentang pendanaan pendidikan yang menempatkan Mendikbudristek sebagai leading sektor dalam konteks uang ini mau dikemanakan, ini menurut saya harus kita dorong. Itu catatan saya yang pertama. Kenapa? Karena tadi misalnya, apalagi KPK terakhir kemarin menyatakan 37 triliun anggaran pendidikan itu tidak dikelola untuk kepentingan pendidikan yang bersifat wajib, tapi masih ke kedinasan. Walaupun dari beberapa hal yang disampaikan, data yang disampaikan, ada yang sudah kedinasan, ada yang masih banyak yang tidak kedinasan. Menurut saya itu satu hal yang harus kita sikapi. Termasuk misalnya terjawab misalnya kenapa kemudian UKT harus dinaikkan. Nah, UKT harus di halaman berapa saya udah. Nah, UKT harus dinaikkan. Bayangkan kebutuhan misalnya, kebutuhan 43 triliun, penerimaan 17 triliun, subsidi baru 6 triliun, baru 25%. Jadi ini saya baru, terima kasih hitung-hitungan ini saya bisa dapatkan. Kenapa? Karena selama ini kan kita tidak pernah menghitung ini. Nah, dan menurut saya kalau kemudian kita sepakat untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan kita, rumusnya menurut saya sangat sederhana. Apa yang kurang dari kebutuhan yang diperlukan di dunia pendidikan kita ini, ya, diambil dari yang salah tempat itu. Dalam bahasa saya salah tempat tadi itu yang di KL yang lainnya itu, kecuali yang kedinasan. Baru kemudian itu menjadi rumus yang paling dasar untuk menentukan berapa sesungguhnya kebutuhan dana pendidikan kita. Nah lagi-lagi ya memang sandarannya PP tadi itu Pak Ketua. PP 18 2022 itu. Nah, kalau apalagi ini sudah menjadi temuan audit BPKRI. Artinya ini makin kuat sesungguhnya. Karena BPK adalah auditornya negara kan gitu, dan sudah memberikan catatan itu terkait dengan PP 18 2022. Nah, kalau kemudian saya yakin, kalau saya menterinya saya yakin. Nah, karena saya belum ditelepon sama Pak Prabowo jadi saya nggak yakin. Ya, jadi saya yakin kalau kemudian Kemendikbudristek sebagai orang yang lebih paham dunia pendidikan, yang sudah menghitung biaya pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Perdi, menjadi bagian penentu ketika uang itu dari kotak dibagi-bagi. Saya yakin kita nggak akan kekurangan uang untuk membiayai pendidikan kita. Nah, ini menurut saya kuncinya di situ. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian sekarang kita punya cantolan PP 18 2022 itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk memulai agar problem kekurangan biaya pendidikan kita selama ini itu bisa kita selesaikan. Ya, kalau Pak Jokowi selama 10 tahun bisa membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua, saya yakin pemerintahnya akan datang bisa membangun sekolah dari Aceh sampai Papua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.